Selamat pagi semuanya, jumpa lagi dalam video trading plan kita hari ini tanggal 15 Oktober 2021 ya. Sebelumnya kita akan mengamati bagaimana IHSG dan indeks dunia dan juga saham-saham yang kita bahas kemarin tanggal 14 Oktober ya. Kelihatannya banyak yang untung. Oke, pertama kita lihat dulu IHSG-nya, ada yang menarik. Sekarang di chart monthly dengan momentum yang sangat kuat beberapa hari ini terjadi. Kalau kita lihat secara monthly, boleh dibilang dia sudah breakout dari resisten kecilnya ya, yang berupa trendline kalau kita lihat secara monthly, dan ini kelihatannya all time high ya. Jadi dia sedang mengetes resisten high beberapa waktu yang lalu ya, beberapa tahun, yaitu tahun 2018-an ya. 2018 ini waktu pertama nih saya kenal saham ya, baru tahu apa saham itu. Dan sekarang dia kembali ke level ini dan ngetes area 6000, dia bakal ngetes area 6693, hampir 6700. Bukan tidak mungkin dengan momentum sekencang ini, kalau misalnya dia bisa bertahan dengan momentum yang sekuat ini dalam bulan ini, bukan tidak mungkin IHSG akan mencapai level 6800 bahkan 7000 ya. Itu menurut pandangan saya, apalagi ini dia sudah membentuk chartnya bagus banget dan momentumnya makin atas makin membesar. So kemungkinan besar 7000 bukan tidak mungkin untuk tercapai, tapi saya kira dia akan terlebih dahulu akan ngetes area 6700-an. Apakah dia bisa break? So saya tandai dengan garis yang agak gemuk di sini. Kita lihat, ini tontonan yang menarik sekali ya untuk bulan ini. Moga-moga aja IHSG bisa mencetak rekor yang baru ya. Kemudian kita masuk ke daily-nya ya. Ke daily-nya untuk IHSG juga sama. Jadi dia sudah breakout dari momentum yang sangat-sangat kuat. Dan dia sekarang akan menantang level 6700 yang sebelumnya pernah disentuh ya. Jadi masih berada dalam area trendline, tapi hati-hati, kemungkinan dia akan kesentuh trendline ini, bisa jadi koreksi kecil, bisa jadi ya, walaupun momentumnya masih kuat, jangan over confidence. Jadi kemungkinan kalau menurut saya sangat mungkin dia akan ke sini sih, dalam waktu dekat akan ke sini ya, akan ke sini, kemudian akan baru ada koreksi lagi. Akan ke area sini ya, ini yang diincar. Kemudian nanti apakah kita lihat apakah dia akan terkoreksi atau bisa tembus lagi. So itu sangat menarik untuk IHSG. Untuk indeks HSI tidak kita bahas karena 3 hari ini ada emergency state sehingga indeks Hang Seng libur ya, tapi kemungkinan juga akan ada potensi untuk naik ya. Untuk US 500, S&P tadi malam juga naik kenceng banget. Namun demikian sekarang seperti yang saya pernah katakan dalam video-video kemarin, masih berada dalam area resisten. Tapi kelihatannya dia sudah mulai breakout ini dari trendline resisten yang kemarin, berhasil di close di area ini dengan momentum yang cukup mantap, tapi volumenya nggak terlalu gede. So kemungkinan untuk indeks S&P saya kira akan ada potensi koreksi lah hari ini ya, apalagi hari Jumat, mungkin profit taking, tapi mungkin tidak terlalu dalam koreksinya dan mungkin akan berusaha untuk lanjut naik lagi. So sementara belum ada berita yang terlalu negatif yang berpotensi untuk menyebabkan sudden drop secara global ya. So tentunya itu juga hal yang menggembirakan bagi para pemegang saham IHSG. So hopefully apa yang kita gambar tadi benar-benar bisa terrealisasi ya, tapi tetap diantisipasi ya saudara-saudara, karena hari ini Jumat ada baiknya yang sudah profit kemarin di take profit dulu. Saran saya take profitnya sebagian, karena hari Senin itu kalau nggak salah tanggal 18 ya, itu kan ada berita yang akan menentukan debt ceiling Amerika bagaimana kelanjutannya. Saya tidak mengikuti lagi beritanya beberapa hari ini karena sibuk, dan saya juga memang lebih memperhatikan faktor teknikal dan price actionnya. Cuma hati-hati,
siapa tahu ada kejutan dari market, jadi mendingan Anda take profit dulu sebagian, jadi kalau ada apa-apa ya at least Anda sudah profit. Bagi yang masih belum profit, jangan lupa stop lossnya tetap dipasang. Untuk kemarin kita ada bahas ONVR. ONVR juga masih melanjutkan kenaikannya, moga-moga dia akan hit target sesuai yang kita planningkan dan lanjut ke 6.500an. Kemudian WI IM, bagi yang Anda yang mau lebih jelas analisa ONVR, Anda lihat video yang kemarin ya. Kemudian WIM masih pullback di area pullback yang sangat wajar, so Anda bisa still keep on the plan. Moga-moga aja dia bisa terbang sampai 645 ya, dan ini mulai membentuk pola mirip N dan dia membentuk higher low ya, dan mulai golden cross. Saya kira ini koreksi yang wajar banget. Stop lossnya ada pasang di 485 ya, moga-moga ini bisa lanjut ke atas. Kemudian Mior, selamat bagi yang sudah profit. Kemarin sudah saya info ya, naik kenceng banget. So HK dan Anda profit. Ini sudah tembus juga resisten 2510 dan resisten berikutnya yang akan ditantang adalah 6710. Bagi Anda yang belum punya, jangan dikejar dulu ya, karena ini takutnya nanti dibanting karena hari Jumat. Anda mendingan kalau mau ngejar pun Anda cari coba support-supportnya yang terdekat ya, kira-kira mungkin di sini. Anda mulai cari bidnya, areanya yang agak tebal di mana, dan Anda bisa masuk di sana. Ya, itu bit-bit area yang berpotensi kalau Anda mau ngejar. Stop lossnya kira-kira di 2410-an kalau Anda mau ngejar. Kalau Anda sabar mau menunggu, Anda bisa nunggu di area 2400-an dengan stop loss kira-kira di 2300 ya. Jadi ada dua opsi. Tapi Mior kelihatannya suka koreksi ya, kemungkinan dia akan ada kasih kesempatan Anda untuk koreksi entah di sini atau di sini. So, kemudian ada INTP juga naik banget seiring dengan kenaikan saham-saham properti dan konstruksi. So, selamat bagi yang sudah profit ya. Dia masih akan terus mengejar target kira-kira di 12.250. So, bagi Anda yang belum punya, Anda mau masuk, coba Anda cari bidnya yang tebal ya, karena agak ngejar. Menurut saya agak menarik di level 11.275 ya. Ini mungkin saja ada bid area yang tebal. So, Anda bisa antri di situ dengan stop loss di 10.900 ya, atau hati-hati koreksi, kalau ada koreksi yang agak lama sebaiknya Anda jangan masuk dulu ya, atau mungkin masuk kecil dulu, nanti kalau koreksi sampai support lagi yang di 10.775 Anda masuk lagi ya. Tapi stop lossnya maksimal di 9850, atau lebih baik lagi kalau Anda sabar nunggu di 10.425. Tapi mungkin ya, karena dengan momentum yang segede ini kayaknya tidak dikasih. So, pullback yang paling disarankan itu di daerah sini kalau belum punya. Oke, itu ONTP, INTP, dan kemarin juga ada semen-semenan, SMBR, terus semen Gresik itu juga naik semua. So, selamat bagi yang sudah profit. Untuk semen Gresik dan SMBR Batu Raja itu saya infokan di dalam grup. So, bagi Anda yang belum join, silahkan join supaya Anda tidak ketinggalan live infonya. Teman-teman dan saya biasanya seringkali bagi-bagi informasi ya untuk saham-saham yang menarik baik secara live maupun daily. So, jangan ketinggalan, silahkan join di grup kita. Kemudian BBTN ya, kemarin juga profit. Selamat bagi yang sudah cuan. Cukup banyak cuannya kalau dihitung dari triangle ini, dan bahkan kalau Anda sudah punya koleksi dari bawah luar biasa banget. Sudah golden cross, so confirm akan terus naik ya. Menurut saya dia akan tetap mengejar level 1800-an. Siapa tahu hari ini bisa tercapai, baru kemudian terkoreksi. So, bagi Anda yang sudah profit sebaiknya take profit sebagian dulu di sini, lalu nanti sampai sini sebagian juga, atau mau take profit semua juga tidak apa-apa. Ya, karena di atas masih ada double resistance yang lumayan kuat. Jadi ini mungkin potensi untuk jadi dikoreksi. Kalau koreksi baru Anda nanti masuk lagi, take profit lagi. BBTN ya. Wika kelihatannya hari ini ada potensi untuk breakout dari MA 200 ya. Kemarin terkena resisten weekly dan kemudian ada sedikit reaksi, tapi nggak terlalu signifikan, volumenya masih ngotot untuk naik ya.
So Anda boleh perhatiin Wika dan Anda boleh tambah posisi, terutama kalau dikasih koreksi di sekitar 1300-an Anda boleh tambah posisi. Saya kira ada potensi hijau yang terkecil ini 1500-an akan di break. Saya kira dia ada potensi untuk menuju ke area 1600-1650. Cukup yakin ya. Kemudian BWPT juga masih menarik, masih koreksi. Nampaknya dia ada upaya untuk breakout dari resisten ini MA200 nya, dan kalau kita lihat ini mirip segitiga ya. So Anda boleh keep sesuai dengan plan yang kemarin. Kemudian ada JSMR kemarin juga naik. Mungkin sekali hari ini koreksi ya, karena dia terkena resisten supply area. So kayaknya dia akan ada koreksi, tapi saya kira mungkin koreksi kecil sampai 4300-an lah mungkin ya, baru kemudian dia akan naik lagi. Karena apa? Karena ascending triangle ini biasanya kenaikannya lumayan kencang. Selamat yang sudah cuan ya. Kemudian CTRA juga sudah cuan, selamat bagi yang nurut. Saat ini memang berada dalam resisten, tapi kelihatannya volumenya gede ya, dan ini ditutup dengan bull candle yang cukup strong. Saya kira dia akan melanjutkan ke level 1130 hari ini atau dalam beberapa hari mendatang. Ya, ini membentuk pattern yang namanya bull flag pattern. So kayaknya dia akan naik terus. Ya, mungkin sampai resisten 1200-an dulu lah. Petro juga oke. Dia masih koreksi. Nah, ini sudah dapat ordernya ya. Selamat bagi yang sudah dapat ordernya dan sudah profit sedikit. Saya kira akan ada potensi untuk lanjut bagi Petro naik ke atas. Hari ini kita ada APLN. APLN ini sama dengan Cetra, Semra, terus Pewon ya, terus BKSL, saham-saham inilah properti. Rata-rata polanya mirip, so saya pilih salah satu aja. Untuk ini APLN saya kira ada potensi untuk ngetes MA200 nya dulu, dan bila sudah jebol maka dia akan lanjut ke atas ya. Untuk APLN. Kemudian untuk Semra juga mirip ya, dia sudah breakout dari resistennya dan kemungkinan besar akan lanjut. Polanya mirip dengan Cetra yang tadi saya sebutkan ya, bull flag pattern. So Anda bisa keep. Bagian yang mau masuk silahkan masuk, stop loss maksimal di 890-an. Kemudian ada Cleo ini kelihatannya akan naik kencang. Alasan pertama, dia sudah breakout dari dua resisten. Yang mana saja? Yang pertama adalah garis hitam itu moving average 200, yang kedua adalah downtrend line ini. Jadi kemungkinan besar Cleo akan terbang ya. Dia minimal akan ngetes resisten 504. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa nunggu di resisten kira-kira 470-an. Siapa tahu dikasih pantulan sini dan dia akan lanjut naik ke atas. Atau bagi Anda yang mau langsung masuk, tidak apa-apa, kecil dulu. Stop loss di 452-an. Di sini ya. Anda juga perhatikan bidnya yang tebal, siapa tahu dikasih ya di daerah-daerah sini, kemudian baru akan terbang ke atas. So menjelang window dressing kayaknya perusahaan-perusahaan seperti ini juga akan berupaya memberikan kenaikan saham yang cukup luar biasa ya menurut saya. So setidaknya dia akan ngetes ini dulu lah ya, 486-an baru koreksi kemudian naik lagi. Oke, Cleo watchlist ya. ICBP dan INDF saya pilih ICBP aja. INDF juga Anda boleh masuk, sudah breakout dengan meyakinkan. Target kita yang kemarin terlampaui. Selamat bagi yang sudah cuan. Target berikutnya adalah sekitar 9.600. Bagi Anda yang mau masuk, Anda coba cari bidnya yang tebal di dekat-dekat sini, 9225 atau 9150. Hati-hati koreksi hari ini, so jangan buru-buru ngejar, nunggu koreksi dulu. Yang jelas ada potensi naik sampai sekitar 10.000 ya, ada sampai 10.000 itu bisa, walaupun terhadang dulu di 9575. So itu untuk ICBP, Anda bisa nunggu di sini juga dua area ini ya. Itu untuk ICBP. Kemudian ada KLBF juga kelihatannya mau window dressing ini ya, mulai Oktober.
So dia sudah ya dia akan ngetes dulu MA 200, tapi saya kira besar kemungkinan untuk breakout. Yang pertama dia sudah breakout dari trendline ini soalnya. So bagi Anda yang belum punya, Anda bisa nunggu di area sekitar 1390. Kemudian kita hold dengan stop loss kira-kira di 1325 ya. Kira moga-moga tercapai 1600-an ya. 1600 ini ada potensi yang besar ini karena trendline monthly ya, trendline monthly, dan kemungkinan dia akan nyerang ke sini. So untuk KLBF Anda bisa buy dengan stop loss sekitar 1330-an ya, pakai stop loss lah ya. Ini pandangan saya ya, saya tidak maksa Anda untuk buy. So kalau Anda sabar, Anda bisa nunggu di sini dengan resiko yang lebih kecil. Oke, pakai stop loss jangan lupa. Kemudian ada hoki. Hoki mungkin waktunya kita untuk balas dendam hari ini. Beberapa kali waktu yang lalu kita di PHP terus, ini nggak jadi naik, tapi sepertinya kali ini akan naik beneran kemungkinannya. Karena apa? Ya ini secara price action dia membentuk low dan kemudian sekarang dia membentuk higher low ya. Volumenya juga mulai naik sedikit. So Anda boleh perhatiin, Anda boleh masuk sedikit dulu, moga-moga dia bisa hit MA 200 nya kira-kira di 226. Saya kira menjelang akhir tahun dan menjelang Indo dressing semua akan ngetes MA 200 ya. Tentunya mungkin ada yang break, ada yang enggak ya. So hoki Anda bisa perhatiin masuk dengan stop loss kira-kira di 191, maksimal di 182 hoki ya. Kemudian ada Weton. Weton ini sudah capai target. Selamat bagi yang sudah profit ya, mantap banget. So saya kira masih akan ada kelanjutannya, walaupun mungkin akan terjadi koreksi sedikit. Kira-kira mungkin akan koreksi di level 296. So Anda bisa nunggu di situ untuk dikasih pullbacknya di 296 dan kemudian di bawah naik ke atas. Saya kira cukup yakin akan break ya Weton ya, dan selamat bagi yang sudah cuan. Sudah diinfo banyak beberapa waktu yang lalu ya, kayaknya mulai dari 7 Septemberan. Selamat bagi yang sudah profit. Saya sendiri juga sudah take profit. Oke, itu untuk Weton. Kemudian ada INKP. INKP juga menarik, kelihatannya dia membentuk ascending triangle ya. Saya cukup yakin dia akan ngetes minimal 10.000 ya, dekat-dekat resisten ini. Moving average 200 kemungkinan akan dites dulu 9.700. Bisa jadi hari ini tercapai ya, karena volumenya kemarin lumayan. Atau mungkin hari ini MA 200 kena, habis itu dia koreksi sedikit. Mungkin Senin baru lanjut lagi naik ke atas. Anda bisa perhatikan INKP. Cukup yakin sih ini akan salah satu saham yang akan naik ya menjelang Desember nanti. Kemudian ada Antam dan Inco ya, karena harga nikel naik. Kalau tin saya tidak bahas karena kemarin sudah sering saya bahas dan sudah saya ingatkan ya, itu sudah naik cukup lumayan hari ini dan kemarin. Tins, Antam dan Inco ya, ini membentuk pola apa ini? Pola N ya. Kemungkinan dia akan testing area sini dulu. So sepertinya hari ini akan naik ya, volumenya cukup lumayan kemarin dan disambut dengan berita harga nikel yang baik. Walaupun belum tentu ya, cuman dalam waktu dekat sih saya cukup yakin Antam akan terbang. Kecuali ada berita buruk mendadak ya, tapi setidaknya kan kita melakukan prediksi yang probabilitasnya cukup tinggi. So bagi Anda yang belum punya, Anda bisa nunggu di area ini sekitar 2380. Siapa tahu Anda dikasih pullback di area sini, kemudian baru dibawa ke atas. Inco lebih bagus chartnya daripada Antam ya, dia membentuk pola ya N yang lebih meyakinkan, breakout MA 20, 50 dan sekarang ngetes MA 200. Kalau break dia akan ke 5.300 dulu, 5.300 something ya. Ini polanya juga pola N. So besar kemungkinan dia akan breakout. Dan kalau kita gambar di sini juga ada trendline resisten.
So dia akan breakout dan akan ngetes dulu area trendline ini, merah ini, kira-kira di 5.470-an. Siapa tahu hari ini bisa terbang, volumenya sudah gede. So jangan ketinggalan, kemungkinan besar kalau memang naiknya kenceng, bisa banget INCO ini menuju resisten 5.940-an, dan kemudian dia akan ngetes lagi resisten 6.560 walaupun tidak langsung ya, tapi mungkin sampai kalau Desember sih nyampe lah kayaknya ya. Itu Antam dan INCO. Terakhir ada BTPS. Kenapa BTPS ini menarik? Saya tunjukkan secara chart monthly. Secara chart monthly sangat menarik. Ini membentuk pola apa? Double bottom ya. Double bottom jumbo ya di monthly. Double bottom jumbo. So itu faktor pertama, walaupun pattern ini belum tentu jadi ya, karena jadinya juga di tengah. Dan historically memang belum terlalu banyak chartnya. Tapi faktor kedua, dia monthly trendline resistance sudah di break. Dan walaupun sekarang berada di dalam resisten bulanan, kelihatannya sih akan di break karena momentumnya lumayan kencang. Bulan ini mungkin akan break. Kalau tidak, kemungkinan dia akan koreksi di 3.550-an nih. Kita lihat weekly-nya. Nah, kemungkinan dia akan koreksi di 3.560. Ini long term banget ya. Jadi menarik kalau Anda jago nahan swing. Ini adalah kesempatan Anda untuk masuk. Dan untuk daily-nya, dia sudah breakout resisten yang kemarin juga. Dan dia membentuk pola N ya, konfirmasinya banyak banget, dia mantul dekat-dekat MA20 juga. So jangan ketinggalan BTPS, atau bila Anda tidak mau terlalu agresif, Anda bisa nunggu dulu di 3.730-an dengan stop loss kira-kira di 3520. Tapi kalau Anda mau swing ya, stop lossnya di 3150 ya, karena reward Anda kan nanti gede banget gitu. So itu untuk BTPS ya, saya kira ada potensi untuk lanjut ke atas, naik turun gitu ya. Cukup sekian teman-teman untuk hari ini pembahasan kita tanggal 15 Oktober dan trading plan kita. Moga-moga Anda bisa segera mempersiapkan diri dan mendapatkan banyak insight dari apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam profit dan terima kasih.